Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini saya mau buat video mereview signal forex yang kemarin. Nah, inilah yang membedakan cara mencari setup. Ini saya tidak tampilkan dulu aja yang ordernya ya. Nah, ketika setupnya setup besar, maka perjalanannya itu lama ya. Jadi nggak perlu di setiap hari atau setiap jam itu di setup, nggak perlu. Jadi setup yang kemarin apabila belum tercapai itu masih bisa dipakai. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, yang kemarin itu yang di setup time frame berapa itu ya. Ini contoh untuk Australia Japan. Nah, ini signal yang kemarin saya masih hold ya, masih hold entry. Nah, ini mungkin ada 5 layer lah ya. Nah, ada yang ketumpuk misalnya. Nah, ini sekitar ada 5 layeran. Ini saya hold gitu. Nah, targetnya nanti mana itu. Untuk BBMA ini kan take profitnya di mana juga tinggal mengikuti terus gitu ya. Kita ambil cukup-cukup, jika mampu hold dengan catatan yang penting entry-nya ini aman gitu. Jangan sampai menelan kerugian setelah profit. Ini untuk ayat Australia Japannya running dari kemarin ya. Selanjutnya yang Kanada. Nah, Kanada ini juga running ya dengan setup yang sama ya, berpotensi membuat momentum. Running untuk Kanada ini jika memang itu setup besar bisa digunakan panjang. Kita tinggal mengikuti H4-nya seperti apa gini ya. Nah, terus daily-nya ini seperti apa trennya gitu. Jika sudah sampai pada ekstrim menargetkan di mana ya, nanti disitulah kita targetkan re-entry pada daily minimal 3 hari. Nah, kalau nggak mau hold nanti malam bisa di close gitu. Ini take profitnya bukan lagi angka gitu. Kalau sudah paham di time frame besarnya. Selanjutnya ada Prancis Japan. Nah, ini sama ya, mempunyai kesamaan yang mana jika mau take profit contoh mau diambil, ini sudah sampai area EMA 5 10 tinggal klik saja gini ya, kita kurangin. Ini jangan sampai kita dibuat kecewa oleh entry kita sendiri ya. Kita sudah paham ada ekstrim, wajib take profit. Nah, ini wajib kita pegang. Ini nantinya tidak akan ada rasa penyesalan tuh, nggak ada. Ini tinggal disisakan satu layar pun itu nggak apa-apa. Ini jangan ada penyesalan. Nah, selanjutnya signal untuk ini sebenarnya saya nggak pernah memberikan signal ya kemarin, iseng-iseng aja. Euro Japan ya, semuanya Japan kemarin. Nah, ini kan ada banyak kesamaan gitu. MHV menargetkan mana ini, jangan pernah disesali kalau memang cukup, dirasa cukup, mau dikurangin, ini nggak perlu segan menguranginya itu. Kurangin gitu. Intinya kan yang dicari ini profit. Nah, kalau entry-nya berlayar banyak, kurangin nggak apa, sisakan 1-2 layar aja untuk hold. Nah, sekalian untuk nge-backtest bener nggak nanti akan sampai di sini gitu. Nah, targetnya di mana ya, seperti itu. Kurangin, sisakan 2 layar kayak gitu. Ini kelihatannya sedikit tapi banyak. Nah, karena entry-nya numpuk ya, sekali entry itu bisa 5 atau 10 layar. Lanjutnya untuk USD Japan. Nah, USD Japan ini juga sama. Ini malah banyak banget ya, gede banget ya pipnya naiknya ini udah dapat 10 sampai 11-an dolar ini. Ini kalau mau dikurangin gitu. Nggak perlu hold semua, itu nggak perlu. Sisakan sebagian, saya anggap saja itu bonus. Nah, kan tapi profit hariannya ini kita tetap dapat itu. Nah, profit dapat nanti itu bisa dipasang break even di apa namanya yang masih running ini pasang. Jadi kalau misalkan dia turun ngambil itu nggak perlu ada yang disesali, karena sudah sampai kita nggak mau nutup dan memaksakan diri. Lanjutnya
JPP ya, pound sterling. Pound sterling Japan ini kan sama ya, hampir sama semua nih. Intinya kalau sudah sampai titik mau dikurangin gitu. Kurangin, intinya ambil profit. Ini saya kalau memberikan contoh saya kurangin, saya juga kurangin gitu. Jadi nggak semua saya hold itu enggak. Nah, ini teknik ya, teknik dimana saya tetap konsisten menggunakan ambil profit terlebih dahulu baru take profit. Nah, ini lanjut pada New Zealand. Nah, New Zealand juga ada ya kesamaan di mana posisi di bawah ini kita bisa entry buy gitu ya. Jadi entry terbaiknya ada di mana itu. Ini bisa dikurangin ini biasa itu ya, entry udah running profit itu saya kurangin, ini udah pekerjaan. Di mana sempat membuka market, membuka entry-nya apa, di situ aja mengurangi, saya akan kurangin. Jadi profitnya ini tidak akan pernah hilang. Nah, selanjutnya yang kedua itu apa ya, menargetkan take profit, mau di take profit di mana. Jika dilihat di daily ya pendek banget, tapi kalau dilihat pada time frame-nya H1, H4 ini tinggi ya, kayak USD Japan ini sama tuh ya. Ketika dilihat di H1-nya ini itu tinggi banget. Kalau dilihat di daily-nya iya pendek ya, pendek di sini. Tapi kalau dilihat di H1-nya mampu nggak membuat momentum gitu. Nah, di sini berdiri di atas tanda setik arah kuku buy. Ini cara-cara yang sederhana seperti cara saya menganalisa, cara entry ini saya katakan sederhana. Alutnya tidak besar, hanya 0,01, akan tapi layernya ya saya yang banyak ini. Nah, ini semoga teman-teman tuh bisa ya hold dalam posisi profit, terus menentukan cut loss-nya akan di mana. Ini kan setiap hari kita jumpa ya, kita bisa ngobrol diskusi di grup itu kan enak ya. Ya kalau saya pas senggang mungkin bisa bantu jawab atau apa, tapi jika lagi banyak pekerjaan biasanya saya nggak masuk ke grup itu. Ini cara-cara yang saya lakukan setiap hari. Cara entry kalau nggak ada setup ya nggak perlu masuk itu. Jadi sebenarnya juga saya udah nggak mau banyak bayar seperti ini ya, ambil 1-2 aja, misalkan udah ambil BTC sama Gold ya itu dulu 2 nih. Hafalkan untuk satu pair dulu, mengikut ke satu arah saja, nggak perlu arah berlawanan. Jadi kalau perjalanan lagi naik, ikuti naiknya saja dulu, maka nanti akan cepat menghafalnya. Kurang lebihnya itu cara mempelajari market seperti ini. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.